Halo Sobat Craft semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast rutin dari kami Sobat Craft, ingin memberikan informasi seputar aneka craft kerajinan yang saat ini masih difokuskan ke mahar pernikahan dan pernak-perniknya, antara lain undangan yang berhubungan dengan wedding, aneka seserahan, hantaran, kado, dan lain-lain. Dan setiap podcast kali ini saya akan mendatangkan bintang tamu, tentunya bintang tamu baru yang mungkin udah Anda kenal semuanya ataupun yang belum Anda kenal, yang tentunya nanti akan menjadi inspirasi dan menjadi motivasi untuk kita semuanya. Perjalanan karirnya ataupun proses belajarnya hingga saat ini menggeluti bisnis yang menjadikan pekerjaan pokok atau menjadikan biar menopang kehidupan pribadi atau kehidupan keluarganya. Dan adapun bintang tamu kali ini adalah salah satu sahabat saya dari Solo Burasi, yang beliaunya dari Klaten. Ini masih muda sekali, bisa kita contoh, bisa menjadikan kita nanti inspiring banget. Tidak begitu perlu lama-lama, mari kita sambut ini beliaunya dari sahabat saya dari Klaten. Sebelumnya silakan untuk berkenalan, dari mana asalnya dan namanya siapa. Monggo berkenalan. Langsung saja, nama saya Kirdianto, dipanggilnya Kirdi. Untuk asal saya Ceper Klaten. Udah. Ada ini nih, jangan ngomong udah ya. Dari Klaten ya, deket aja ya, deket dari Klaten. Ini Solo Klaten ini deket. Ini ngobrolnya santai aja, yang ringan-ringan, mungkin nggak usah nggak membahas terlalu berat, bukan politik, bukan kehidupan gaya. Ini ngomongin perjalanan dan karirnya bisnis di mahar pernikahan. Mas Kirdi ini kan di mahar pernikahan udah berapa lama? Saya dari Maret 2019 Mas, hampir 2 tahun. Apa udah 2 tahun? 1,5 sampai 2 tahun ya? Oh, berarti kan belum lama istilahnya. Tapi untuk masalah orderan jangan ditanya ya, udah banyak banget orderannya. Ya, nah nanti kita kulik ya sobat-sobat semuanya, kita kulik kenapa bisa banyak banget orderannya, karena baru 1,5 tahun mendekati baru 1,5 sampai 2 tahun omsetnya udah lumayan banyak, dan orderannya di listnya itu udah banyak banget. Nah, kira-kira apa Mas yang menjadi motivasinya atau latar belakangnya kenapa ini tiba-tiba terjun di bisnis mahar pernikahan dan seserahan itu, atau dulu pernah ada riwayat atau seperti apa, mau dijelaskan kenapa suka dengan bisnis mahar pernikahan? Nah, pertama ini kan saya kan undangan Mas, undangan. Saya kan kerja di pertama percetakan Jogja, terus percetakan Solo, terus untuk terjun di mahar sendiri sebetulnya dipakai sendiri Mas. Awalnya kan dipakai sendiri, terus sudah tanya-tanya, ternyata kan harga lumayan. Terus ada pikiran, saya kan ada basic mungkin di desain sedikit. Nah, mungkin dari itu pengen coba bikin sendiri. Nah, dari bikin sendiri ternyata ya bisa, tapi seadanya, maksudnya enggak bagus. Nah, dari situ mungkin awal mula bisnis. Terus
coba tak upload pertama itu habis akad. Soalnya sebelum akad kan belum berani upload, baru nyoba. Nah, yang diupload berarti hasil karya sendiri ya, Mas. yang buat nikah sendiri ya. Mas, dari akad dari sendiri belum. Cie 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 cie, goyang 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 goyang. Belum berani ngupload punya orang. Takutnya nanti kena tegur atau kena apa. Nah, dari situ terus ada temen yang mau nikahan. Nah, dari temen yang mau nikahan tak tawarin. Nah, pertama tak tawarin itu aksesoris gratis, terus tak suruh bayar bikinnya aja. Nah, tapi model manut saya yang sekiranya saya bisa. Nah, mungkin dari situ terus upload. Nah, ada yang tertarik. Nah, baru saya mikir biaya aksesoris, terus biaya cetak, terus biaya lain-lain, biaya bikin. Nah, itu baru saya perhitungkan. Oh iya, berarti berawal dari apa ya? Istilahnya iseng ya gitu ya. Berawal dari iseng buat sendiri, buat sendiri, promosi punya sendiri. Ada yang tertarik baru, nah itu mungkin ya. Iya. Yang menjadi motivasi dan latar belakang, jangan takut untuk mencoba hal yang baru walaupun kita belum bisa. Itu mungkin untuk motivasi saja. Dan itu kan tadi kan sejak di mahar pernikahan ini kan sejak Maret ya? Maret ya, Mas. Maret 2019 ya. Oke. Bisa diceritakan untuk saat ini kan tadi Mas Kirdi bilang nih dulunya di undangan dan sekarang merambah ke mahar pernikahan. Kira-kira ini bisnisnya ini produk yang diproduksi dari Mas Kirdi itu apa aja yang bisa diproduksi, atau sekiranya nanti ada sobat-sobat semuanya atau dari masyarakat umum yang pengen order di Mas Kirdi nanti, oh ini loh saya bisa bikin ini, nanti mungkin yang masih kepo-kepo produknya Mas Kirdi nanti bisa nih di sini nanti ada di Instagramnya, nanti saya cantumkan di sini Instagram lengkap dan nomor telepon, nanti bisa dihubungi di sini. Kira-kira apa Mas Kirdi yang untuk produknya? Awal dulu Mas, awal yang dulu itu sebenarnya undangan sama cetakan, pokoknya segala cetakan tak hajar Mas. Mulai dari mupin, walaupun saya nggak bisa produksi sendiri, saya lempar sana lempar sini. Terus saya mencoba untuk mahar. Nah, dari mahar terus mulai ngiklan, delala kok maksudnya ada yang minat, geduk tular terus minat. Nah, dari situ saya bikin mahar. Dari mahar terus saya mencoba ke seseran saya kan belum lama Mas. Nah, dari situ saya mikir orderan mahar sama seseran kok sudah mulai banyak peminat. Nah, saya mulai mengurangi produk-produk yang lama. Jadi sekarang saya cuma fokusnya di sebagian besar di wedding Mas. Misal undangan, mahar, seseran, souvenir. Jadi segala cetakan seperti mug, spanduk, terus pin. Nah, itu sudah mulai saya kurang-kurangin. Fokus ke produk wedding ya sekarang? Iya, ya? sekarang sudah fokus. Untuk cetak-cetakan tetap dilayani, tapi cuman, untuk prioritas utama tetap yang wedding ya sementara ini ya. Nah, itu mungkin ya wedding tuh saat ini di masa-masa pandemi ini tetap boleh berjalan, tapi kan dengan protokol itu tidak boleh terlalu bebas, cuma harus dibatasi dan harus mematuhi protokol kesehatan saat ini. Nah, kan walaupun baru berjalan 1,5 sampai 2 tahun ini, kira-kira yang menjadi kesulitan apa Mas Didi? Dari kan kemarin berawal dari coba-coba, pasti banyak banget halangan dan rintangan. Kira-kira yang menjadi kesulitan saat ini apa? Kalau kesulitan yang terlalu sulit mungkin belum mengalami Mas saya. Mungkin kesulitan ke pemasaran juga belum menemukan itu Mas kalau saya loh. Alhamdulillah. Amin. Tapi
masih lempeng-lempeng aja, Masih ya? Masih lempeng. lancar-lancar aja ya. Iya. Nggak ada Ya alhamdulillah kesulitan. maksudnya masih ada jalan lah mas, belum ada maksudnya kesulitan yang apa gitu belum ini mas. Untuk finansial dan sebagainya, pengaturan keuangan dan sebagainya mungkin. Oh kalau pengaturan keuangan mungkin juga maksudnya belum, misal nombok ini nombok itu belum mas, maksudnya kesulitan itu ya belum ada mas. Ya alhamdulillah lancar, alhamdulillah maksudnya. Alhamdulillah. Iya mas, bisa yo cukup mas. Masih bisa ya berarti ya. Masih bisa memutar. Masih bisa ya di lingkaran, di pusaran itu masih aman-aman ya. Masih untuk saat ini ya. kalau untuk saya maksudnya ya masih aman mas, maksudnya alhamdulillah. Misal mau nambah sedikit apa, alhamdulillah juga ada jalan, maksudnya ya alhamdulillah cukup lah. Mungkin ada trik tertentu untuk mengelola keuangan atau finansial gimana mengelolanya? Tips trik belum ada mas. Atau mengalir aja? Ya mungkin mengalir mas, maksudnya ya soalnya saya kan masih nyampur mas. Sambil belajar ya mungkin ya? Belum ada ini untuk ini undangan sendiri, mahar sendiri, seserahan sendiri, belum ada ininya lah. Ya mengalir maksudnya ya. Yang penting ini buat ini cukup, buat ini cukup, nah cuma gitu mas. Iya. Yang penting ada sisa, ada Nah, lu bisa buat ada yang membahagiakan keluarga, bisa buat jalan-jalan, buat alhamdulillah cukup, maksudnya ya buat susu anak ya cukup, buat kemana ya cukup. Ya alhamdulillah cukup lah mas. Mantap ya sobat craft ya. Ini alhamdulillah berawal dari coba-coba dan sekarang menjadi bisnis tetapnya Mas Bisnis Kirdi, utama mas. bisnis utama, dan tanpa hambatan sampai saat ini masih lancar-lancar terus, lempeng-lempeng. Ini, Mas. Jangan belum mas, jangan sampai ada hambatan. Iya, Semoga amin. kita Semoga menjadi masih lancar terus. lancar terus dan menjadikan aset dan asetnya lebih Amin. banyak lagi. Amin mas. Nah, sekiranya kan karena tadi cuma berawal dari coba-coba dan saat ini menjadi bisnis yang bisnis utama, kira-kira pasti ada yang membuat berbeda karena yang mempunyai bisnis mahar pernikahan dan bisnis seserahan, intinya di wedding saat ini kan menjamur, Iya, Mas. menjamur banyak banget dan semakin kesini semakin bagus, semakin kreatif. Kira-kira yang menjadi berbeda dan menjadi pembeda, Mas Kirdi punya konsep tersendiri ya untuk Ya, produknya. bener mas. Mungkin semakin kesini kan memang persaingan semakin banyak juga. Terus mungkin yang muda-muda juga inovasi baru, semakin kreativitas itu juga semakin banyak mas. Nek kalau yang bikin membeda dari saya itu sebenarnya kalau menurut saya tidak ada mas. Maksudnya yang ini beda ini, punya saya beda ini. Saya tidak ada. Cuman saya memfokuskan ke yang saya utamakan mungkin kedepannya pelayanan satu pintu mas. Nah mungkin itu yang ada yang ini misal di undangan tidak tertarik di saya, mungkin di maharnya tertarik di saya, atau mungkin undangan mahar seserahan nah langsung di saya. Soalnya kan orang sekarang mungkin pengennya itu ya tidak mau kemana-mana, tidak mau ribet. Kalau bisa satu tempat semua. Nah apalagi mungkin harganya ini cocok, modelnya ini cocok, nah langsung di sini aja, tidak mau ke sana nanya sini. Nah maunya sekarang kan kalau bisa saya di rumah langsung produk datang gitu aja mas. Mungkin itu mas yang ini mungkin menurut saya mungkin itu yang menjadi pembeda mungkin itu konsepnya ya mungkin dari ada yang mau pesan, kamu mau pesan apa saya bisa. Nah itu terus misal ada yang tanya mahar, mas mahar ini harganya berapa? Oh segini. Nah pas ke rumah delala pas lihat-lihat, oh mas bisa bikin ini juga toh. Nah terus tanya ini harganya berapa mas, terus yang ini. Nah mungkin kan bisa sekalian di saya mas. Jadi mungkin ya sebagai konsumen mungkin oh mending di sini aja, apalagi yang misal sekarang kan kebanyakan juga kerja mas orang-orangnya. Nah mungkin free-nya hari Minggu. Nah
nanti minggu ke sini, terus besok minggu, terus kemana lagi kan nggak mau ribet. Nah intinya kan konsumen biasanya nggak mau ribet. Nah mungkin itu yang jadi solusi, mungkin kita mau menawarkan itu. Oh, iya. Berarti itu di rumah atau di tempat produksi itu banyak contoh atau menawarkan, oh aku bisa ini loh, bisa ini, atau udah ada contoh-contoh yang terpasang atau gimana? Oh, untuk meyakinkan customer datang. Kalau di rumah saya itu saya usahakan ada contoh dulu mas. Contoh yang saya buat, terus saya banyakin sampel-sampel. Mungkin misal saya menyontoh punya siapa, terus saya bisa, nah saya tak bikin sampel-sampel, terus saya pajang di rumah, di dinding, terus di rak. Nah mungkin dari sampel itu mas, dari sampel nanti kan konsumen tahu, oh ternyata bisa bikin ini, ternyata bisa bikin ini. Nah itu mungkin dari katalog di rumah atau sampel-sampel di rumah. Berarti sampel itu ya bisa seandainya dari customer itu minta sampel seperti ini dadakan ya bisa juga ya dijual ya itu ya. Berarti Oh bisa dari mas. sampel ya. Kalau sampel mahar bisa mas, sampel mahar biasanya saya kan bikin nggak ada nama. Nah itu Ready stock gitu. Ready stock itu kan juga jadi solusi. Misal nanti ada yang mendadak, misal 2 hari mau nikah, 1 hari mau nikah. Nah itu bisa mas. Soalnya ya pengalaman juga mas, maksudnya kan ada teman juga yang bilang, Mas Hendri kan pernah bilang perbanyaklah sampel. Maksudnya itu nanti juga akan misal pas kita selo, nah pas kita selo iseng-iseng bikin sampel, tapi ya nggak ada namanya. Itu kan nanti buat misal acara dadaan, mau pesan di sana nggak bisa, soalnya dadaan pas di sana orderan banyak, terus pesan di mana-mana nggak bisa. Nah adalah pas di kita, nah pas ready stock ada, nah itu juga nanti bisa menaikkan harga sendiri mas. Soalnya kan sudah ready stock, nah mintanya harus jadi besok, kita kan tinggal ngasih nama, nah itu bisa menaikkan harga juga. Dan itu bisa menjadi termasuk pembeda ya tadi ya. Nah, itu yang bisa. menjadi pembeda. Ya memang saya sering kali di Solo itu ada grup namanya Soloborasi. Di Soloborasi itu sering banget saya tekankan kalau bisa dan sebisa mungkin bikinlah sampel atau contoh sebanyak-banyaknya. Karena ya kita tidak tahu waktu kita sepi, sebisa mungkin kita bisa bikin sampel. Tapi kalau pas rame, pas orderan itu banyak, kita nggak bisa bikin sampel. Sedangkan mungkin ada bikinan pesanan banyak dan orang itu minta dadakan itu, yang bikin kalang kabut kan itu. Kalau ada sampel, tinggal milih itu order pagi sore jadi, order sore malam jadi, order ini ambil besok jadi. Nah, itu tinggal ngambil sampel yang ada. Iya, itu yang sering banget di Soloborasi saya sering utarakan itu, kalau bisa bikinlah sampel sebanyak-banyaknya, karena customer itu kadang waktu datang itu pengen lihat, oh karyamu itu seperti itu loh mas. Kalau kita tidak punya contoh, tidak punya sampel, bagaimana akan meyakinkan customer waktu datang gitu loh. Bener. Oke, diminum dulu mas. Pembicaraan semakin hangat ini. Boy, udah pernah ngopi belum? Diam-diam baik, ngopi apa ngopi? Woi. Minumnya merek apa mas? Minumnya saat ini masih kosong, masih polos. Ya mungkin nanti ada yang masuk mas. Jadi teman-teman, sobat semuanya, dari sobat craft semuanya, kalau mau logonya atau brandnya nanti tampil di sini dan di sini, japri aja ya. Iya, bisa ya. Sekalian promo mas. Oke, mas, ini kan tadi kan konsep yang berbeda itu bikinlah sampel dan kita one day solution mungkin. Terus ini kan kira-kira pengalaman apa yang mungkin berkesan di bisnis Mas Kirdi, di bisnis mahar pernikahan ini, pengalaman yang mungkin tidak terlupakan dan berkesan apa? Mungkin ada pesan ditunggui atau gimana? Ada mas. Pernah. Berkesan apa? Itu juga buat pengalaman, juga buat pelajaran juga mas. Kan ada yang pesan mahar mas, ada yang pesan mahar,
sudah deal, cuman emang sayanya kan enggak minta DP. Nah, mungkin salahnya di situ. Nah, sudah jadi, terus mungkin akad sudah kurang seminggu. Nah, itu kan sebelumnya udah tak kirim, udah jadi. Nah, yang pesan ya makanya mau ngambil, nah ternyata enggak diambil. Nah, mungkin dari situ juga pengalaman buat saya kalau deal DP itu harus ada, karena walaupun berapapun nominalnya. Berapapun nominalnya DP itu juga harus ada. Soalnya juga buat itu maksudnya antisipasi biar tanggung jawab pembeli juga udah pesen tapi tidak DP dulu, nah pas sudah jadi tidak diambil. Nah mungkin pengalaman juga buat saya itu mas. Itu mengurangi resiko ya. Mengurangi resiko. Memperkecil resiko. Karena kemarin juga ada yang japri ke saya, salah satu juga teman dari Solo Burasi, mungkin kita dapat orderan itu seneng banget. Semua pasti mengidam-idamkan dapat orderan untuk produknya. Tapi kalau orderan online atau walaupun online ataupun offline itu sebisa mungkin kita menggunakan DP. Kalau tidak DP ya jangan dikerjakan. Bukan berarti kita menolak orderan ya, tapi kita menjaga risiko dan mengurangi risiko. Banyak sekali itu orang yang menggampangkan. Betul mas. Kamu masa tidak percaya dengan saya gitu loh. Itu orangnya kebanyakan seperti itu. Masa kamu nggak percaya saya? Nah, saya percaya, tapi alangkah baiknya kalau order di saya pakai menggunakan DP, karena ya itu mengurangi risiko, mengurangi kecurangan, mengentengkan kerjaan kita, padahal itu menjadi mata pencarian kita. Dan kita sudah meluangkan waktu, udah bikin tenaga dan sebagainya. Kita mikir, ternyata itu tidak diambil, tidak dibayar tuh rasanya lumayan. Lumayan kecewa aja. Nah makanya kan ya, buat pengalaman ya guru yang paling itu ya yang juga pengalaman yang tidak terlupakan ya, untuk saat ini ya? Saat ini itu mas. Jadi sekarang kan tetap kalau ada yang deal masuk lewat WA ataupun offline tetap minimal harus ada DP. Benar itu DP itu penting. Penting walaupun kadang ada yang ora di DP, yang enggak di DP, misalnya nanti enggak jadi order di saya itu gimana? Enggak apa-apa, itu kan berarti berarti itu bukan, walaupun agak membingungkan, itu agak mikirnya enggak jadi order, tapi ya itu tetap jangan dikerjakan. Kalau saya menurut saya kan juga sekarang juga gitu, maksudnya kalau belum DP juga belum dikerjakan, walaupun sudah nanya detail, sudah nanti saya maunya gini, kita sudah mengiyakan. Nah, lalu pas kita mintain DP, terus sudah ngasih nomor rekening, nah si konsumen mungkin nanti sore ya kak, terus besok ya kak. Nah itu kalau saya belum deal, maksudnya belum fix pesen, baru masih tanya-tanya. Nah kalau udah pesen, nah baru kita list, nah kita mulai kerjakan. Terus ini kan semakin kesini kan semakin mungkin bisnisnya Mas Kirdi di mahar pernikahan ini semakin grafiknya semakin naik, semakin berkembang dan macam-macam produknya kan semakin banyak. Kira-kira punya rencana apa kedepannya dengan bisnisnya Mas Kirdi? Saya memimpikan seperti ini loh untuk bisnis saya, itu seperti apa kira-kira? Kalau yang sudah jalan ini, saya kan 2 tahun ini kan mulai mahar, terus saya nambah seserahan, terus ini kan sudah mulai saya dekor lamaran mas. Dekor lamaran baru jalan, tapi alhamdulillah juga sudah ada yang minat. Nah mungkin kedepannya dari dekor lamaran itu nanti mungkin bisa jadi dekor pernikahan mas. Nah mungkin itu nanti yang saya kadang-kadang ke depan, waktu saya mau mengembangkan usaha saya fokus di wedding. Soalnya dari wedding sendiri banyak produknya mana, tinggal kita memilih, misal milih ya mahar, souvenir, nah tinggal kita mau milih yang mana saja. Nah, mungkin kedepannya saya mau itu dulu mas, maksudnya ke dekor ya? Ke dekor, iya mas. Dekor ya, tapi kan tetap ini kan masih
masih dampak dari pandemi ini kan Iya. belum boleh belum mengadakan boleh. resepsi. Iya. Mungkin untuk dekor lamaran kan masih jalan. Untuk akad nikah dan lamaran itu dekor Masih masih simpel, ya, masih bisa. Tapi untuk wedding yang Yang secara besar. luas, secara besar itu belum bisa ya belum kayaknya. bisa. Nah, yang apa ya? Yang menjadi media untuk promosi saat ini apa Mas Kit digunakan untuk mengembangkan bisnisnya? Saat ini saya mungkin baru online Mas, misal ya Instagram, Facebook, WA, terus sama mungkin juga tular ke tetangga. Soalnya kan saya masih rumahan Mas, rumah saya juga masuk gang, dan belum bisa sewa yang pinggir jalan. Soalnya kan sewanya juga mahal. Jadi mungkin yang saya kejar media promosi ya online itu Mas. Kalau yang misal di media cetak atau ini belum, mungkin baru online itu Mas. Mungkin tip dan triknya untuk yang masih yang pengen ngerti tip dan triknya promosi online-nya seperti apa? Oh kalau promosi online misal di Instagram Mas, misal di Instagram kan mungkin dari pertama hashtagnya, nah mungkin juga itu ngaruh sekali Mas. Sama mungkin dari nama akun, kebanyakan nama akun kan mungkin nama pribadi atau mungkin nama usaha. Nah padahal ada nama akun yang sangat mempengaruhi pencarian kita. Nah mungkin itu Mas. Kalau dari Instagram, contohnya? misal contoh kalau mahar. Nah mahar kalau di Instagram kan yang dicari bukan nama itunya Mas, brandnya. nama brandnya iya. Yang dicari kan mahar sama Nama kotanya. kebutuhannya. Nama yang kebutuhan, dibutuhkan seperti iya. apa? Yang Dan lokasinya. nama yang dibutuhkan dan lokasi. Mungkin itu Mas. Mas Kirdi sendiri punya berapa Instagram? Kalau saya sudah punya 8 Instagram Mas. Instagram ada 8 akun. Dan itu aktif semua. Aktif semua Mas. Cara menghandle Instagram seperti apa? Kalau saya masih satu HP Mas, satu HP 8 akun Instagram. Masih saya kelola sendiri. Nah, Belum punya karyawan. nah seperti itu ya. Nanti masih ada yang bingung, satu HP bisa 8 Instagram. Itu seperti apa caranya? Nah, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan share di video ini. Nanti akan kita jawab dari Sobat Kram. Nanti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ini. Kan tadi selain Instagram ada juga dari Facebook. Dari Facebook. Apakah Facebook sama caranya promosi dengan Instagram? Kalau saya Facebook sama Instagram sudah beda Mas. Kalau dari Facebook itu mungkin dari grup. Nah kita closingnya dari grup jual beli kan banyak yang misal di Klaten. Nah di Klatennya ada banyak grup jual beli. Nah mungkin saya di situ masuknya promosi. Terus yang kedua sama sering-sering kita upload di status pribadi. Kadang kan mungkin orang lihat pertama nggak tertarik, tapi kan mungkin terus pas berapa minggu berapa lama pas dalalah butuh. Nah mungkin dari situ lihat. Nah ternyata aku yang dikonco iso iki. Nah terus langsung mungkin japri. Nah mungkin dari situ. Berawal dari stalking akhirnya closing ya. Nah itu Mas benar. Nah tadi kan ngomong-ngomong jualannya di saat ini masih di rumah sendiri. Di rumah. Walaupun di rumah sendiri kan itu berarti asetnya sendiri saat Iya. ini. Nah dari sobat-sobat Craft semuanya, kemarin saya juga mungkin minggu-minggu kemarin baru aja ke rumahnya Mas Kirdi ini, dan ini baru saja membangun rumah. Nah mungkin penasaran juga, saya juga penasaran ini baru 1,5 tahun udah bisa membangun rumah dari mahar pernikahan.